Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Jangan Tawar Hati. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Kitab Mazmur adalah lembaran yang terbuka tentang kehidupan Daud, karena ia menuangkan seluruh pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, bahkan seluruh cerita hatinya kepada Tuhan, pergumulannya, pelanggarannya, ataupun bahkan dia menceritakan tentang keperkasaan dan keluar biasaan Tuhan dalam hidupnya. Ia gores dalam pujian dan kesaksian. Daud pun pernah berkata, "Marilah, dengarlah, aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku." Perjalanan hidupnya yang penuh dengan tantangan, pergumulan, dan tekanan hidup membuatnya memiliki banyak hal yang dapat diceritakan tentang kasih setia Tuhan. Kepedihan dan liku hidupnya menjadi pena di tangan Tuhan untuk menuliskan kesaksian hidup yang indah bagi dunia, bahkan bagi setiap kita generasi-generasi yang selanjutnya. Hal ini pula yang pernah disaksikan oleh Ayub ketika ia menyelesaikan penderitaan hidupnya. Dalam Ayub 42 ayat yang kelima, penderitaannya membuka mata hatinya untuk lebih mengenal seluruh eksistensi Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan, kedaulatan Tuhan, bahkan keperkasaan Tuhan. Ia mengenal keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya justru ketika ia sedang duduk di tengah-tengah abu dengan sekeping beling di tangannya untuk menggaruk-garuk badannya, bukan di tengah-tengah kemewahan hidupnya. Dengan kata lain, kesulitan dan tantangan hidup memperkaya suara kesaksian hidup kita. Di manakah keindahan kesaksian Alkitab? Khususnya bagi orang percaya, tanpa kisah terbelahnya Laut Merah, runtuhnya tembok Yeriko, gua singa dan Daniel, Daud dan Goliat, Elia dan janda Sarfat, dan lain sebagainya. Di tengah kesulitan, ketidakberdayaan, dan tembok yang tebal kehidupan, disitulah sedang menunggu karya tangan Tuhan di dalam kehidupan kita yang akan melahirkan kesaksian indah untuk diceritakan, untuk disaksikan, sehingga dapat membuat orang percaya dan mengenal Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Kehidupan orang percaya kekristenan adalah berbicara tentang hidup yang mengalami Tuhan. Pengalaman hidup kita itu dengan Tuhan merupakan sebuah kesaksian yang hidup, yang nyata. Tanpa kesulitan dan tantangan hidup, kekristenan kita akan dimanjakan, sehingga membuat kita menjadi orang yang mudah kecewa dan menyalahkan Tuhan. Ayub berkata, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kebaikan Tuhan untuk kita syukuri, sedangkan hal-hal yang tidak enak yang kita alami adalah corong kesaksian yang menyuarakan tentang kesetiaan Tuhan. Kita tidak berhak bertanya, mengapa semuanya itu terjadi dan menimpa kepadaku ketika kepedihan menghadang, jika kita tidak juga mengungkapkan pertanyaan yang sama di setiap kebahagiaan yang kita alami." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada seekor burung kecil jatuh ke tanah ketika gumpalan salju menghentikan kepakan sayapnya. Ia menjadi panik ketika salju itu menjadi gumpalan es, dan dia berpikir inilah akhir kehidupannya. Namun tiba-tiba seekor kerbau menjatuhkan kotoran ke atasnya. Hal itu membuatnya semakin panik karena dia berpikir kotoran itu akan semakin memperburuk kondisi yang ia alami. Tetapi lambat laun kehangatan kotoran itu telah mencairkan gumpalan es yang ada di sayapnya. Ia mulai menggerak-gerakkan sayapnya, melatih mengepakkan sayapnya dengan kekuatan yang baru, dan mulai terbang lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita menjadi panik ketika persoalan datang bertubi-tubi. Persoalan yang satu belum selesai, datang lagi persoalan yang lain. Namun sesungguhnya semuanya itu sedang melatih kekuatan sayap iman kita dan membuat kita terbang tinggi menyuarakan
tentang kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, tapi juga tentang kemuliaan Tuhan. Bila badai persoalan menghadang dan padang gurun terbentang di hadapan kita, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Ingatlah bahwa disitulah Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya melalui kehidupan setiap kita. Karena pada saat kita menghadapi itu semuanya, Tuhan berjanji kita tidak sendirian. Dia tetap ada menyertai kita, memampukan kita, sehingga kita dapat melewati semuanya itu dengan segala baik. Ingatlah bahwa melalui setiap pergumulan yang kita hadapi, itu merupakan sebuah kesaksian hidup yang baik, sehingga orang dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Tetapi juga bagi kita secara pribadi, kita dapat melihat Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi melalui setiap pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Oleh karenanya, saudara dikasihi Tuhan, ingatlah hal ini. Kita mesti memiliki cara berpikir yang benar, bahwa ketika Tuhan mengizinkan ada kebuntuan, kekurangan, kesulitan, dan lain sebagainya, tujuannya bukan untuk menjatuhkan atau mencelakakan kita, tapi justru disitulah kemuliaan Tuhan akan Tuhan nyatakan di tengah hidup kita lewat pergumulan yang kita alami. Sebab itu jangan cepat-cepat tawar hati. Kuatkan, teguhkan hati kita. Tuhan ada di tengah kita, menyatakan kemuliaannya, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa melalui setiap pergumulan hidup kita, sehingga dengan demikianlah orang dapat percaya dan mengenal Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kasih-Mu, tapi juga untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau begitu baik. Kami merendahkan hati dan mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kiranya menyatakan pengampunan dan kasih-Mu atas setiap kami. Malam hari ini Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa belajar, memanfaatkan setiap masalah, pergumulan yang kami hadapi untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan, mempersiapkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi dalam hidup kami, tetapi menjadi sebuah kesaksian yang baik, yang memuliakan nama Tuhan yang hidup, sehingga membuat kami tidak menjadi orang yang tawar hati, tapi tetap teguh hati sekalipun diperhadapkan dengan kesulitan, karena kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami, Tuhan menyertai kami. Karena kami tahu bahwa melalui kesulitan yang kami hadapi, Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga menjadi sebuah kesaksian hidup yang memberkati banyak orang, tapi juga memuliakan nama Tuhan, dan membuat kami semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Malam hari ini kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya menyatakan penyertaan dan pertolongan-Mu atas kami, sehingga ketika kami tidur dan beristirahat tetap dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Masalah bagaikan energi tambahan bagi jiwa kita, sehingga kita mampu melangkah lebih jauh lagi. Jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan Allah-Mu menyertai-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui kehidupanmu. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya, dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.